Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita bertemu kembali dalam pembelajaran PPKN kelas 9. Semoga hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anak, karena kondisi memang belum memungkinkan untuk pembelajaran secara langsung, jadi kita belajar daring lagi. Semoga COVID segera hilang dari Indonesia. Baiklah anak-anak, mari kita mulai pembelajaran hari ini dengan diawali bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan dengarkan penjelasan saya. Jika ada yang kurang jelas, silahkan ditanyakan. Materi pertama bab 5 hari ini tentang makna harmoni dalam keberagaman sosial budaya, ekonomi, dan gender dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Makna harmoni keberagaman masyarakat Indonesia. Keberagaman dapat diartikan berbeda atau bermacam-macam. Harmoni dalam keberagaman masyarakat Indonesia dapat diartikan suatu keselarasan atau keserasian dalam perbedaan di dalam masyarakat Indonesia. Maksudnya adalah masyarakat harus menjaga kebersamaan dalam kehidupan bermasyarakat, menjaga kerukunan dalam kehidupan bermasyarakat, saling bertoleransi satu sama lain meskipun Indonesia berbeda suku, agama, bahasa, dan lainnya. Kita harus sadar bahwa kita merupakan bagian dari bangsa Indonesia, sehingga harus menjunjung tinggi toleransi di tengah keberagaman latar belakang atau tidak memaksakan kehendak satu sama lain. Nah, anak-anak, pada materi hari ini akan dibahas lebih lanjut mengenai harmoni keberagaman sosial budaya, ekonomi, dan gender pada masyarakat Indonesia. Anak-anak, yang kita bahas yang pertama adalah harmoni dalam keberagaman sosial budaya. Keberagaman budaya di Indonesia terdapat 4 bagian. Yang pertama, keberagaman bahasa, keberagaman rumah adat, keberagaman upacara adat, keberagaman seni daerah atau kesenian daerah. Nah, anak-anak, pernahkah kalian menonton konser musik? Ada beberapa alat musik yang ditampilkan. Nah, dengan alat musik yang berbeda dan dimainkan sesuai dalam waktu yang bersamaan, maka akan menghasilkan musik yang harmoni, yaitu adanya urutan bunyi dan keserasian nada yang bersamaan. Seperti halnya konser musik tersebut, maka keadaan sosial budaya pada masyarakat Indonesia yang beraneka ragam diperlukan adanya harmonisasi dalam masyarakat. Terciptanya paduan keselarasan, saling menghormati, menyayangi, serta mensinergikan dan menselaraskan segala macam perbedaan secara ikhlas dan alamiah di lingkungan sosial budaya. Maka kehidupan masyarakat yang berasal dari latar belakang yang beragam
suku, budaya, agama, tradisi, pendidikan, ekonomi, dan sebagainya, yang merupakan kodrat yang harus diterima oleh masyarakat Indonesia, maka disinilah keindahan sebuah komunikasi sosial bila mampu merekat berbagai perbedaan itu dan menjadikannya sebagai sarana untuk memahami atau tepo seliro dan toleransi yang pada akhirnya akan mempererat persatuan dan saling mencintai. Yang kedua, harmoni dalam keberagaman ekonomi pada masyarakat Indonesia. Pada masyarakat pedesaan, mereka mengerjakan pekerjaan dengan mengolah lahan milik mereka atau orang lain. Untuk mencukupi kebutuhan hidupnya, mereka umumnya menjual hasil olahan mereka ke sekitar tempat tinggal, bahkan ke kota. Demikian pula sebaliknya, masyarakat kota dapat membeli hasil masyarakat desa. Sedangkan masyarakat kota menjual hasil produksi untuk digunakan oleh masyarakat desa, misalnya traktor, mesin penanam padi, mesin penebar pupuk, semprotan hama, dan lain-lainnya. Kondisi perekonomian masyarakat Indonesia beraneka ragam sesuai dengan tingkat penghasilan, pekerjaan, jabatan, maupun latar belakang pendidikan yang ditempuhnya, sehingga taraf hidup masyarakat pun berbeda-beda. Ada yang berkecukupan maupun yang kurang mampu. Namun, keharmonisan antar anggota masyarakat yang berbeda ini harus dapat dipelihara. Kita lanjutkan yang ketiga, yaitu harmoni dalam keragaman gender pada masyarakat. Menurut WHO, memberi batasan gender yaitu seperangkat peran, perilaku, kegiatan, dan atribut yang dianggap layak bagi laki-laki dan perempuan yang dikonstruksi secara sosial dalam suatu masyarakat. Kesetaraan gender makin berkembang bukan hanya perlakuan yang adil berdasarkan ciri-ciri fisik antara laki-laki dan perempuan, tetapi mengarah pada kompetensi kemampuan akademik atau keahlian yang dimiliki dari setiap orang dalam kehidupan masyarakat, tanpa membedakan jenis kelamin baik laki-laki maupun perempuan. Mereka memperoleh kesempatan yang sama untuk berperan serta dalam berbagai bidang kehidupan. Sekarang ini sudah banyak kaum perempuan yang menduduki jabatan penting di instansi pemerintah maupun swasta. Begitu juga dengan profesi yang dulunya biasa dilakukan oleh kaum laki-laki, tetapi sekarang juga banyak dilakukan oleh kaum wanita. Sementara kaum laki-laki saat ini juga banyak melakukan pekerjaan-pekerjaan yang dulunya biasa dilakukan oleh kaum perempuan. Nah, dengan adanya kesetaraan gender, berarti hak-hak wanita juga akan terpenuhi sama halnya dengan pria, di mana wanita berhak mendapatkan perlakuan yang adil di semua bidang dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak, demikianlah penjelasan saya hari ini. Untuk selanjutnya akan saya beri latihan sebagai bahan evaluasi.
Berikut soal latihannya. Sebutkan jenis keberagaman sosial budaya. Yang kedua, sebutkan jenis pekerjaan masyarakat Indonesia sesuai dengan daerah tempat tinggalnya. Yang ketiga, berikan contoh pekerjaan kaum laki-laki saat ini yang dulunya biasa dilakukan oleh kaum perempuan. Anak-anak, silakan dijawab di buku tulis yang rapi dan bagus, kemudian foto kirim ke WA saya. Selamat mengerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.